Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan bertemu kembali membahas tentang materi bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi, yaitu membahas teks laporan hasil pengamatan, yang di dalamnya kita akan membahas dengan ide pokok ataupun kesimpulan dalam sebuah teks kesimpulan laporan hasil pengamatan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau yang namanya pengamatan itu harus langsung ke lapangan dan harus dilakukan. Nah, misalkan di sini mengamati sebuah perkembangan hewan, tumbuhan atau lingkungan dan sekitarnya. Jadi yang namanya teks laporan hasil pengamatan itu adalah sebuah teks hasil dari pengamatan langsung di lapangan oleh si pengamat itu sendiri. Baik, apa saja yang terdapat di dalam isi teks laporan hasil pengamatan? Di sini ada berupa informasi umum, yang kedua fakta-fakta, kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Nah, apa saja yang termasuk informasi-informasi itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang ditemukan, itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang akan menjadi sebuah fakta-fakta atau bukti-bukti yang bisa dijadikan hasil sebuah pengamatan. Setelah kita mendapatkan informasi umum dari sebuah hasil pengamatan, maka bahkan akan ditarik sebuah kesimpulan, yaitu di dalam teks laporan pengamatan juga kita bisa menentukan sebuah kesimpulan-kesimpulan setelah kita mengumpulkan beberapa fakta-fakta dan informasi umum di lapangan. Nah, seperti biasa dalam penyusunan sebuah laporan hasil pengamatan terdapat sebuah ide-ide yang ingin disampaikan oleh si pengamat terhadap yang ingin disampaikan kepada si pembaca hasil pengamatan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh, ini sebuah hasil pengamatan ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan adalah umbi akar. Oke. Nah, karena kita di sini mau membahas tentang ide pokok dalam suatu paragraf, maka yang perlu kalian perhatikan seperti pembelajaran pada minggu yang lalu, bahwa ide pokok merupakan pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Seperti yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa ide pokok biasanya berada di awal paragraf. Nah, mana di sini yang disebut awal paragraf? Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, hanya perlu kalian ketahui bahwa dalam setiap kalimat itu ada yang disebut dengan kalimat pengantar terhadap sebuah ide pokok. Nah, di sini ada sebuah kata selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kata kalimat dari selain nasi sampai makanan pokok masyarakat Indonesia itu bukan kalimat utamanya, itu kalimat pengantarnya. Mana yang disebut kalimat pokoknya, yaitu terdapat pula singkong. Nah, ide yang terdapat di dalam kalimat utama tersebut adalah maksudnya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Nah, begitupun
kalau kita perhatikan dalam beberapa laporan-laporan hasil pengamatan, bahwa dalam setiap ide pokok dalam teks laporan yang dihasilkan dari hasil pengamatan itu semuanya memiliki ide-ide tersendiri. Dan ide tersebut dalam teks laporan biasanya sama seperti bacaan, yaitu disajikan disajikan dalam beberapa paragraf. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama, baca paragraf tersebut dengan teliti atau seksama ya. Yang kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Oh, ini kalimat utamanya, kalimat penjelas. Nah, di manakah kalimat penjelas? Kalimat penjelas biasanya kalau kalimat utamanya di awal paragraf atau deduktif, maka kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima itu merupakan kalimat penjelas. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, kalian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama atau ide pokoknya apa. Ide pokoknya apa ya? Ide pokok kayak seperti yang tadi. Nah, di sini kalimat utamanya panjang. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Sedangkan idenya beda kata-katanya. Nah, jadi ide pokok itu, maksud kalimat utama itu apa? Maksudnya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Jadi kalian harus bisa membedakan mana kalimat utama, mana ide pokok. Jadi kalimat utama itu kalimatnya, kalau ide pokok merupakan maksud dari kalimat utama itu apa ya. Paham kan? Oke. Selanjutnya, setelah kita menemukan ide pokok dari teks sebuah laporan juga, kita harus bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu merupakan ikhtisar atau kalimat ringkas ya. Kalimat singkat dari sebuah teks. Bagaimana cara-caranya? Sama seperti yang tadi. Bacalah teks secara keseluruhan, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir yang singkat, jelas, mencakup seluruh isi bacaan. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ide pokok di dalam sebuah bacaan tersebut kita udah menemukan. Kita rangkai ide pokok tersebut, ide pokok paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Gabungkan atau rangkai ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas ya. Perhatikan teks berikut ini. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung mudah dan masa tanam jagung relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani yang memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, dari bacaan tersebut bisa kita tarik kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Tanaman jagung dijadikan sebagai tanaman alternatif. Ya, karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya pun lebih mudah. Nah, dari bacaan tadi yang panjang bisa disimpulkan dengan kalimat yang singkat, jelas tapi mencakup seluruh isinya. Kalian untuk lebih memahaminya bisa kalian kerjakan latihan halaman 17 di buku Bupena 6A. Silahkan kalian mencoba untuk berlatih ya, supaya kalian lebih paham. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini. Dan insya Allah pada hari Rabu kita akan bertemu lagi membahas tentang bagaimana membuat sebuah kesimpulan dari peta pikiran. Demikian, terima kasih. Selamat berjumpa lagi pada hari Rabu. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.